Assalamualaikum, selamat datang di saluran ngobrol Yoman, saluran ngobrol teman yang asik. Jadi gini, di sebulan terakhir ini saya bertemu atau selalu berhadapan dengan yang namanya alarm. Baik itu alarm yang berupa bunyi, benda ataupun pesan berupa teks. Nah, sebelum jauh ngobrolin terkait alarm, kurang seru kalau rasanya saya ngobrol cuma sendirian. Maka dari itu saya akan mengajak teman saya agar ngobrolnya lebih hidup dan lebih asik. Nah, mari kita sambut teman saya yang bernama Hanan Al-Adib. Halo Mas Hanan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Pak. Tadi sudah mendengar ya prolog saya mengenai alarm. Ya, saya ucapkan selamat datang juga pada para pendengar saluran Sukses Yoman ya. Sukses Yoman ya Pak? Bukan, ngobrol Yoman. Kalau Sukses Yoman itu saya pribadi ya. Jadi gitu. Kalau saluran ini, acara ini yaitu ngobrol Yoman. Ya, ngobrol Yoman ya. Iya. Oke. Jadi ini ajakan ngobrol Yoman seperti itu. Ngomongin tentang alarm tadi ya Pak ya, di prolog ya. Iya. Dalam pandangan saya, alarm kan berarti pengingat ya Pak ya. Pengingat lah. Jadi sampean tuh mengucapkan ya benda lah atau pesan message. Emang alarm benda ini kayak apa toh Mas? Oke. Jadi kan alarm itu kan pengingat. Jadi kita mengingatkan seseorang itu kan tidak harus dengan bunyi kan, nggak cuma dari segi omongan. Misal nih kalau benda ya, misalkan di kantor nih ada teman kita naruh sesuatu pekerjaan kita itu yang belum kelar atau entah itu dari surat atau laporan itu di meja kerja kita. Nah, ketika kita melihat laporan itu, otomatis kita jadi ingat, oh iya, masih ada laporan yang belum saya selesaikan nih. Nah, jadi kita mengingat sesuatu atau jadi benda itu menjadi pengingat pada saya bahwa saya belum menyelesaikan laporan saya. Semacam itu benda. Kalau misalkan teks nih bisa jadi lewat pesan niki. Weh man, niki pekerjaan ini sudah selesai belum? Nah, itu berarti teks. Jadi kayak misalkan ada teman kita nge-WA kayak gitu kan, project misalkan laporannya belum selesai jadi lewat WhatsApp semacam itu. Itu yang berbentuk teks. Itu wajar Mas. Wajar kan ya? Iya. Nah, iya, ditagih berarti. Iya. Ya. Jadi kan kalau waktu itu kan kalau alarm itu kan lebih berarti ya itu nagih. Biasanya kan tagihan berarti weh, ini waktunya kamu bangun. Berarti kan kayak gitu. Ini waktunya kamu mengerjakan ini. Nah, gitu. Oh, iya. Tapi dalam alarm ini itu kan nggak mesti disengaja dan bisa tidak disengaja. Oh, ya kan kayak misalnya sebenarnya kita tidak sengaja membuat alarm untuk kita bangun. Kita tidak membuat alarm untuk bangun. Tidak sengaja. Tidak sengaja. Oh, ya. Misalnya kita ingin hanya buat alarm nih besok bangun hari Senin bangun jam 4 pagi. Nah, ternyata kita tidak tahu bahwasannya alarm di gadget kita itu akan bunyi setiap harinya sampai seminggu. Kan kita nggak tahu, wong tidak memperhatikan. Itu. Nah, terkadang ketika teman kita lagi main, terus kita lagi di tempat orang, nah pengingat itu, alarmnya itu bikin kesal. Oh iya. Jadi saya bikin alarm, terus ada teman saya, terus alarmnya itu bunyi dan teman saya itu terganggu gitu. Ya terganggu, karena dia tidak bangun. Oh ya itu sering ya. Jadi saya sering bikin alarmnya bunyi tapi saya swipe up doang. Jadi swipe up mati udah tidur lagi. Nah itu tapi masih mending, itu terganggu. Nah ini lebih tingginya lagi, di atasnya terganggu. Ini bikin kesal. Oke. Contoh kasusnya nih lagi. Gimana ini? Kayaknya menarik juga ini. Gimana? Ya itu, kalau terganggu wah mending dia kita bangunin habis itu di swipe up untuk diam kan. Ya alarmnya dimatiin. Kalau ini tidak. Dia tidak bangun, kita yang bangun, kita bangunin dia dan ternyata tidak ada respon.
Wah, kurang ajar itu. Nah, itu kan bikin kesal. Iya, bikin kesal. Bikin kesal. Jadi ibaratnya saya bikin alarm, saya tidak bangun, alarmnya masih bunyi dan teman saya terganggu. Iya. Teman saya bangunin saya dan saya tetap tidak bangun. Iya. Jadi teman saya pasti ya sebagai teman ya berarti ini. Berarti kayak gitu ya. Kesal kan, Mas? Iya, kesal. Iya, betul. Makanya yang pertama kalau seperti itu kita bangunin dia. Kalau tidak bangun, ya sudah, HP-nya kita umpetin ya Mas ya. Bisa jadi prank juga itu ya. Oh, bisa. Bahasa Jawanya enggak ada api kancane. Iya. Nah, itu mungkin alarm seperti itu Mas. Ya itu kan kalau misalkan kita merasa resah akan adanya alarm karena ulah diri kita sendiri ataupun ulah teman kita kan. Yeah. Oke. Ngomongin soal alarm nih. Contohnya gini Mas. Alarm itu kan sebagai pengingat. Ya, jadi sewajarnya manusia itu mengikuti alarm-alarm yang ada di diri mereka masing-masing atau di alam semesta ini. Contoh, yaitu kayak pola hidup kita punya alarm. Misalnya perut kita nih ada alarmnya untuk lapar. Otomatis kalau lapar makan. Ya, kalau ngantuk tidur. Kan seperti itu ya alarmnya kan. Ya jangan kayak teman saya. Gimana? Nah, dia tuh alarmnya lapar. Nah, apa yang dilakukan? Karena tidak ada nasi dan tidak ada lauk, tidur dia, Mas. Kok gitu? Nah, aneh toh? Jadi dia tidak bisa menjawab alarm tersebut. Iya, dia tidak menempatkan alarm pada tempatnya. Keren ya? Enggak keren itu. Payah itu. Payah. Tapi ya tidak salah seutuhnya di dia. Tapi emang kebanyakan gitu sih. Saya pribadi kalau misalkan lapar gitu kan, tapi kok males, mager, ya udah lanjut tidur lagi biasanya kayak gitu juga sih. Bener kan? Iya. Iya, tapi maksudnya kan tidak sebetulnya salah. Iya. Sebenarnya kita sudah diberi alarm oleh Tuhan tentang semua hal. Berarti kan alarm itu nggak tergantung karena alat ya? Iya, betul. Siap. Oh iya, alarm yang paling berkesan di kehidupan Mas Hanan. Di kehidupan kita lah, nggak cuma sama. Alarm yang paling berkesan. Kalau saya ya, tapi sebelum saya mending jenengan dulu Mas, sampean dulu. Saya ya? Kan sebagai contoh basa-basinya apa sih? Jadi kalau alarm yang paling berkesan dalam hidup saya itu lebih ke ini sih, ke orang tua sih. Contohnya gini, misal gini. Kalau sekarang kan saya di perantauan nih. Iya. Di perantauan. Alarmnya paling mengandalkan alat gitu loh. Ya ujungnya seperti tadi. Alarmnya bunyi, saya swipe up gitu loh. Dan mati dan kemudian tidur lagi gitu loh. Kalau kemudian itu ya kalau saya merasa terganggu dengan alarm ya. Kalau misalkan merasa nggak terganggu ya mungkin alarmnya bunyi terus, yang terganggu malah orang lain gitu. Tapi kalau orang tua ya itu tadi waktu di rumah itu enak gitu loh. Alarmnya itu alami ya, sangat-sangat alami dan itu sangat membantu sesuai dengan tujuan kita gitu loh. Dan itu membantu ya. Misalkan nih, woi bangun, udah siang ini nanti terlambat sekolah misalnya gitu kan. Padahal kenyataannya itu baru 5:30 gitu loh. Ngapain gitu loh. Jam segitu kok siang gitu. Padahal masih ada waktu mungkin setengah jam buat lanjut tidur gitu loh. Itu 6 sore ya Mas? Pagi. 6 pagi. Ya kan bangun udah siang gitu kan. Kalau kira sekolah malam Mas. Sekolah apa itu? Iya, siapa tahu. Iya ya, paket ambil paket ya. Oh iya, homeschooling itu. Cuman kan kalau pengalaman saya kayak gitu kan. Ya itu alarm yang paling berkesan. Soalnya gini, kalau misalkan kita mungkin nggak punya orang tua kan juga susah gitu loh. Suwung, bahasa Jawa ini suwung gitu loh. Jadi kan makanya alarm yang paling berkesan itu orang tua gitu loh. Nanti kalau teman-teman nih yang di rumah nih ya, suatu saat merantau pasti merasakan ini. Alarm yang berkesan. Pasti. Pokoknya nggak ada alarm yang keren, yang teknologinya itu sebagus alarm orang tua ini. Kalau alarm bunyi kan paling cuma bunyi doang, nggak bisa menyeret kita ke kamar mandi, nggak bisa nyeret kita kemana gitu kan. Iya, betul. Iya, jadi ya itu alarm yang paling berkesan. Nah, terus gimana kalau Mas Haran itu kira-kira alarmnya apa ini yang paling berkesan
dalam hidup ini? Kalau saya lebih universal, Mas. Ya dibilang mungkin egois, Mas. Untuk diri saya sendiri mungkin. Ya nggak apa-apa. Oh iya, emang kan yang paling berkesan. Ya, pertanyaannya ya. Iya. Salah saya. Jadi saya tuh punya alarm atau pesan pengingat. Bahwasannya jadilah orang yang munafik daripada orang yang sama. Contohnya ya dari kata itu inilah, nggak apa-apa kita memakan omongan kita sendiri. Dalam artian untuk yang lebih baik. Kayak misalnya kita dulu punya prinsip mungkin jelek lah, kayak kita selalu berbuat yang tidak baik pada orang, selalu bergunjing karena masalah hal sepele. Tapi ketika kita sudah dewasa, ya nggak apa-apa kita menjadi orang yang baik, nggak nakal gitulah. Nah kan itu munafik. Wah kecilnya kamu kayak gini kok, besarnya sok-sokan, sok suci kamu. Ya tidak apa-apa kan itu omongan orang. Hal kita sendiri pun menjadi lebih baik kan nggak salah. Kayak saya juga punya contoh, kayak dulu saya tuh tidak mau sholat sunnah. Dalam artian tidak mau karena suatu kondisi yang mana kalau sholat sunnah tuh hanya orang-orang tuh sholat sunnah karena mau ujian lah, atau ada cobaan lah, ada yang ingin diminta itu. Padahal kan tidak usah seperti itu. Kita harus kalau mau sholat sunnah ya ini harian, tidak terpancing hanya karena mau ujian lah baru kita sholat sunnah mendekatkan diri. Itu saya dulu seperti itu. Nah, dan ternyata ketika sudah mengikhlaskan diri saya sendiri, seperti itu salah sebenarnya. Bukan salah sih, mending terlambat daripada tidak sama sekali. Jadinya seperti itu, bukan munafik untuk sholat sunnah karena ujian misalnya itu ya, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi saya pernah merasakan seperti itu. Jadi di mana momen saya itu pernah merasakan apa ya, ibaratnya malah kayak kadang malu gitu loh. Kan saya kalau sholat wajib jamaah gitu kan ya udah sholat wajib aja itu kan, ikut jamaah, setelah saya sholat ya udah pulang gitu kan. Tapi kan kalau di sholat itu kan di sebelum misalnya sebelum maghrib, proses sudah maghrib itu kan, kayak misalkan qobliyah itu kan, qobliyah dan ba'diyah itu kan. Tapi kadang suka malu juga loh. Kalau misalkan kita kan nggak pernah ngelakuin nih, tiba-tiba ngelakuin loh kan, ada pengen itu kan. Terus kayak nggak pede gitu loh. Ngopo sih ibaratnya kayak gitu. Iya sih Mas. Tapi kan mungkin seperti itu ya, orang-orang yang maksudnya ya mungkin sampai sekarang masih ngalami nggak kayak gitu? Masih. Jadi kalau misalkan di tempat yang ibaratnya ya, kalau misalkan di tempat yang umum asing, misalkan kita berkunjung ke kota mana gitu kan, ikut jamaah gitu kan, ya kita ngajalin sholat sunnahnya itu ya udah pede-pede aja tuh, karena kan orang lain nggak tahu gitu kan sebelumnya seperti apa. Tapi kalau misalkan di lingkungan gitu kan, itu gayamu gitu kan, kok sok-sokan sholat sunnah ibaratnya kayak gitu ya, kayak yang jenengan katakan tadi itu kan, gayamu kok sok-sokan sholat duha gitu. Waduhnya pengen ben gara-gara ujian ya sholat duha kayak gitu ibaratnya itu ya. Mungkin saya dulu seperti itu Pak, tapi sekarang tidak. Oh gitu. Saya lebih suka ya sudah, kalau mau laksanain, mau kalau enggak. Oh iya. Ya itu kan mengerjakan terlambat daripada tidak sama sekali. Berarti sikap jenengan itu ketika mendengarkan alarm dari orang lain itu gimana? Ya kayak tadi loh, ambil sikapnya gitu loh. Kan alarm gayamu kayak gitu loh. Ya gimana ya? Cuek atau gimana gitu? Ya mesti cuek. Karena saya egois. Oh ya, berarti lebih egois untuk hal yang lebih baik untuk diri pribadi. Ya. Dan itu berarti gini, yuk karepku, ibaratnya aku harus sholat sunnah, yuk karepku ibaratnya. Toh aku sholat sunnah, kamu juga nggak rugi atau nggak mengganggu waktumu kayak gitu, atau gimana? Ya lebih seperti itu. Kan soalnya gini Mas, itu bukan masukan sih. Itu hanya mungkin ibaratnya sanggahan, tapi bukan masukan. Kalau emang itu masukan ya kita terima, tapi itu konteksnya kan bukan masukan, cuman sanggahan aja gitu loh. Ya tidak usah dimasukkan, nggak apa-apa toh.
Tapi kenyataan kan orang zaman sekarang kan banyak bapernya ini. Kalau mendengarkan alarm-alarm yang tidak perlu kayak gitu kan. Iya sih Mas, dunia sudah seperti itu. Itu aja sih. Kembali lagi nih ke konteks alarm gitu kan. Kira-kira ada tambahan nggak mengenai alarm Mas dari Mas Hana nih? Gak ada sih. Cuman katanya sampean mau bahas alarm, pengertian alarm ya. Emang pengertian alarm itu apa? Iya, kalau tadi kan kita ngomongin alarm kan berdasarkan diri masing-masing ya, pengalaman pribadi kan. Alarm itu apa gitu kan. Iya. Nah, ini kan saya nih tadi itu sempat searching gitu kan, sempat browsing, cari-cari tahu alarm itu. Ada 3 kutipan yang saya tulis ini ya. Saya tadi nyari di Wikipedia itu kan. Secara umum, alarm itu bisa diartikan sebagai bunyi, peringatan, atau pemberitahuan. Oke, ini kan berarti sesuai dengan apa yang kita obrolin tadi nih. Iya. Kayak peringatan, terus pemberitahuan, dan berarti kan kayak teman-teman kita yang memperingatkan, gayamu nih, sok-sokan, gak kanu, gak madang, gak rono, berarti kayak gitu. Iya. Itu poin 1 nih yang saya dapat dari Wikipedia. Terus ada lagi ini kayak misalkan alarm kebakaran ini, yang mungkin di markasnya pemadam kebakaran gitu kan ada alarm yang otomatis nih. Ketika ada kebakaran dari mana itu kok tiba-tiba alarmnya bunyi. Nah ini ternyata itu ditemukan pada tahun 1890. Jadi kan jauh dari tahun ini kan. Dari tahun itu sudah ada alarm yang otomatis. Berarti dari dulu itu sudah ada teknologi kan. Nah ngomongin ini alarm yang otomatis kayak gini. Ini sebenarnya ada alarm yang ini loh. Yang di desa. Yang di desa itu yang benar tradisional gitu loh. Oh iya, ada Pak? Ada. Kentongan. Oh, kentongan. Iya, kentongan. Yang perempatan dekat Kaliurang itu Mas? Bukan, itu kentungan. Oh, itu kentungan. Kentungan yang ada underpassnya itu sekarang. Yeah. Jadi kalau teman-teman main ke Sleman itu ada underpass di Ring Road Utara. Nah, itu namanya perempatan kentungan gitu. Beda ya, Mas? Beda. Kalau ini kentongan lebih ke alat yang dipukul, bisa dari kayu yang dilubangin atau bambu itu yang dipukul. Tak kira itu etika berbisnis, Mas. Kok bisa? Kita harus meraih banyak kentungan. Itu keuntungan atau laba. Ya, jadi kita menjual sesuatu harus ada keuntungan, baik keuntungan secara moral atau secara materi. Gitu. Oh, itu keuntungan ya? Ya, keuntungan. Beda. Kalau ini lebih kentongan. Ya, ini jadi kalau gini, ini kan tadi kan kebakaran otomatis ya, jadi alarm kebakaran. Ini kan teknologi canggih nih, udah canggih nih berarti kan. Yeah. Alat yang dibuat manusia pakai teknologi, pakai teknologi. Nah, kalau kentongan itu kan tradisional. Alatnya diambil dari alam, ya kan? Ya, pemukulnya dibuat dari alam juga, pakai kayu kan dari alam. Semisal ini ya, dari segi fungsi ini juga sudah menggunakan teknologi. Nah, kalau kentongan itu dari tradisional. Cuman di sini tuh malah kentongan itu bisa mengalahkan ini alarm otomatis ini. Kenapa? Contoh nih, kalau alarm otomatis itu kan cuman dalam lingkup di markas. Bisa juga tapi pakai speaker. Ya itu kalau di kota. Kalau misalkan di desa pelosok kan ya belum kenal kayak gini. Belum ada listriknya. Belum ada listrik juga. Jadi kan nggak efektif nih, nggak efisien juga. Secara mungkin di orang desa ya, alah sing berarti kan kayak gitu. Kalau di desa itu ada tadi kentongan, bahkan itu bisa mengalahkan teknologi. Contoh, misalkan ada kebakaran nih, ya udah malam-malam atau gimana kan orang pada tidur langsung kentongan, orang pasti paham karena sudah dikasih tahu kode-kodenya itu kan. Kalau dipukul berapa kali itu tandanya apa, dipukul berapa kali tandanya apa. Ada juga kan kalau ini kan nggak semua tempat ada alarm otomatis, meskipun di kota. Bahkan mungkin alarmnya bisa lewat WhatsApp. Itu pun juga nggak efektif. Oh, tidak efektif? Ya iya dong. Karena masih tidur ya? Iya, masih tidur tadi. Mau alarm yang HP bunyi aja itu nggak bangun loh. Iya kan? Kan nggak efektif. Iya, betul. Kalau kentongan, kemungkinan bangun. Mungkin oke. Ada warga satu yang nggak bangun nih. Tapi ada warga yang tadi bangun, tong, pasti langsung nyalur. Kalau cuma alarm kan ya, oke alarm ini bunyi. Paling hubunginya pakai telepon lagi. Iya. Jadi ini ibaratnya apa ya? Kentongan itu bahasa kerennya itu broadcast message on the village. Bukannya itu ini bukan bahasa keren Mas. Apa? Bahasa Inggrisnya.
Ya karena kalau orang desa kan bahasa Inggris sudah keren. Oh iya. Wong ibaratnya Masuk. orang desa itu kalau dengar bahasa Inggris gayamu sok keren. Oh iya, berarti emang keren ya? Iya keren. Oke, tapi mengenai tadi ini yang menemukan kebakaran otomatis ini yang menemukan Francis Robin Upton. Enggak, ini loh. Kenapa kok pakai menemukan loh? Terus yang menemukan kentongan siapa gitu loh? Ya karena tidak didaftarkan aja Mas. Gitu ya? Bukannya suudzon ya Mas. Mungkin dia mendaftarkan hak patennya itu. Oh gitu. Jadi misalkan kalau kayak sekarang itu buat ini ya karya ilmiah atau kayak gimana gitu. Iya. Oh. Tapi kurang gawean. Tidak. Ya, terus namanya bisa dikenang. Lah terus gini, yang menemukan kentongan siapa coba? Kan kita juga perlu kan. Dia low profile. Oh, low profile. Oh iya, orang Jawa kan. Orang Jawa kan low profile. Oh iya, enggak umum, enggak sombong berarti ya. Oh iya. Terus ini lagi nih. Ini kan tadi yang kedua nih. Ini yang ketiga nih. Lebih tadi kan penemu alarm kebakaran. Nah, kan itu kan berarti kan sebelumnya kan sudah ditemukan alarmnya. Jadi ini yang ketiga penemu alarm, yaitu siapa ini namanya? Mas John Gamwell. Bukan Gamwell ya, tapi Gamwell dan Edwin Holmes pada tahun 1850. Jadi tadi kan kalau alarm kebakaran itu 1890, ini 40 tahun sebelumnya itu ditemukan alarm. Ya kentongan itu kayaknya sebelum ini juga udah ada. Udah ada ya? Udah ada dong. Berarti harusnya kan ini ya, kentongan dulu ya, baru alarm itu ya? Ya nggak harus kentongan. Kalau di Arab emang ada kentongan. Oh, adzan Pak? Ya belum. Kan belum ada adzan dulu. Mungkin trompet kayak zaman-zaman di kerajaan itu kan pakai alat kayak perang itu kan. Iya. Kodenya kan trompet ya. Wah, itu perang itu berarti kayak gitu kan. Tapi alarm ya sebenarnya sudah ada dahulu-dahulu. Jadi kalau ini tadi yang ketiga ini dikutip di brandly.co.id. Jadi teman-teman kalau misalkan penasaran mengenai alarm bisa cari di Wikipedia, pokoknya di Google lah, nanti bisa dicari. Padahal ini cuma sekedar alarm loh, bahasanya sampai kayak gini. Oke, gimana? Ada yang ditambahkan atau tidak ini Mas Danan terkait alarm nih? Ya, kesimpulannya dari saya sebagai manusia itu jangan serakah Mas. Oh iya, sudah ada alarm porsi-porsinya masing-masing. Ya. Yang mana alarm tentang kebaikan, alarm tentang berbuat jahat, itu kan sudah ada porsinya. Jadi jangan jadi orang yang serakah. Itu saja. Kalau dari saya ya pengennya gunakan alarm dengan bijak. Jadi ini tempatkan alarm pada tempatnya dan gunakan sebagaimana mestinya. Ya itu kalau dari saya itu. Jadi tempatkan alarm pada tempatnya. Kayaknya tadi alarm kelaparan tapi malah buat tidur. Nah itu jadi tidak menempatkan alarm pada tempatnya. Jadi kalau Mas Hanan tadi gunakan alarm dengan porsinya, jangan serakah kayak itu tadi. Ya. Kalau saya gunakan alarm pada tempatnya. Oke, nanti di obrolan selanjutnya kita akan mengobrolkan sesuatu yang lebih menarik untuk dibahas. Dan ya receh nggak apa-apa, yang penting kita bahas dan nanti diperkuat dengan sumber-sumber yang valid gitu ya. Terima kasih Mas Hanan atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf nih kalau obrolannya receh dan sampai kemana-mana. Oke, sekian ya teman-teman ngobrol Yoman dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.